Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Amma ba'du. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim. Beliau bersabda, Ahibbullah lima yaghzukum min ni'amih. Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kalian. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia tercipta untuk mencintai segala sesuatu yang berbuat baik padanya. Hati manusia itu diciptakan untuk membenci segala sesuatu yang berbuat buruk kepadanya. Maka tidak ada yang lebih baik, lebih agung kebaikannya, lebih besar nikmat yang diberikannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, dalam bernafas saja, para medis mengatakan bahwa manusia dalam sehari bernafas 17.000 sampai 30.000 kali. Maka dalam nikmat bernafas saja Allah telah melimpahkan 30.000 kebaikan. Dan kita sebagai hamba manusia, sebagai hambanya Allah, tidak akan mampu mengidentifikasi setiap jenis nikmat, mencatatnya secara terperinci nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu. Belum lagi bagaimana Allah memalingkan setiap gangguan-gangguan yang ditujukan pada para hambanya. Allah menjaga manusia di malam dan di siang hari, tapi manusia banyak yang tidak menyadarinya. Allah berfirman, "Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman." Katakanlah, siapa yang menjaga kalian di malam dan di siang hari dari azab Allah? Atau sebagian mufasir mengartikan, katakanlah, siapa yang menjaga kalian di malam dan di siang hari kecuali Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Lihatlah betapa baiknya Allah, tapi mengapa banyak sekali hamba yang tidak mencintai Rabb-Nya. Padahal Dialah yang mencatat satu kebaikan hamba menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat, bahkan menjadi kelipatan yang sangat tidak terhingga. Dialah yang mencatat satu keburukan hambanya hanya menjadi satu keburukan. Bahkan apabila hamba tersebut beristighfar, bertobat, Allah akan hapus keburukan tersebut. Bahkan Allah mencatat kebaikan baginya.
Tapi mengapa Allah masih tidak dicintai? Padahal Allah lah yang mengizinkan kepada seluruh hambanya untuk meminta kapanpun yang ia inginkan, di waktu kapanpun yang mereka inginkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Lihat betapa baiknya Allah, tapi mengapa Allah masih tidak dicintai? Padahal dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian Allah tundukkan bagi para hamba-hambanya. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu. Dialah yang telah menundukkan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya karena rahmatnya. Tapi mengapa Allah masih tidak dicintai? Padahal dialah yang turun setiap malam mengecek kondisi hambanya, menyuruh kepada hambanya, wahai hamba, memintalah kepadaku. Menyeru kepada yang sakit, wahai hamba-hamba yang sakit, memohon kesembuhanlah dariku. Menyeru kepada fakir miskin, wahai orang-orang fakir, memintalah kecukupan kepadaku. Allah turun di setiap malam. Ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa banyak hamba-hambanya yang tidak mencintainya? Padahal Allah menciptakan hati manusia untuk mencintai segala sesuatu yang berbuat baik padanya, mencintai sesuatu yang indah, mencintai sesuatu yang sempurna, dan itu semua terkumpul pada Rabb kita Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih indah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa banyak hamba-hambanya yang tidak mencintai Rabb-nya? Dalam Sahihain Rasulullah SAW bersabda, la ahada asbaru min adza sami'ahu min Allah, innahum la yaj'aluna lahul walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar ketika mendengar satu gangguan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menjadikan anak bagi Allah, padahal Allah lah yang memberi rezeki mereka, Allah lah yang menyembuhkan mereka. Ada dua athar yang sering dinukil oleh para ulama, dicatat dalam buku-buku mereka, di antara Imam Al-Baihaqi. Tapi para ulama mengatakan athar ini dhaif. Tapi mereka mengatakan maknanya benar dan bagus. Allah berfirman dalam athar ini, Anal Jawad, akulah yang maha dermawan. Waman a'zamu minni jawdan wa karaman. Siapa yang lebih dermawan dan lebih mulia dari diriku? Abitu akla'u ibadi fi madhaji'ihim wa hum yubarizunani bil 'azaim. Akulah yang maha dermawan. Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih mulia dari diriku? Semalaman aku menjaga seluruh hambaku ketika mereka tidur, tapi mereka apa? Mereka menyerangku dengan dosa-dosa besar. Dalam riwayat lain, dalam asar lain, Allah berfirman, Ibna Adam, wahai anak-anak Adam, khairi ilaika nazil, kebaikanku selalu tercurah pada dirimu. Wa syarruka ilaika ilayya sa'id, dan segala keburukanmu selalu naik kepadaku. Kam atahabbaba ilaika minan binni'ami wa ana ghaniyun anka. Betapa banyak aku perlihatkan cintaku kepada dirimu dengan segala nikmat yang aku berikan, padahal aku sama sekali tidak butuh terhadap dirimu. Wa kam tatabaghadha ilaika bil ma'asi wa anta fakirun ilayya. Dan betapa banyak kalian mempertontonkan, memperlihatkan kebencian kepada diriku, padahal kalian sangat butuh kepadaku. Wala yazalu malakul karim ya'ruju ilaika minka bi amalin qabih, dan senantiasa malaikat yang mulia naik kepadaku membawa amalan-amalan buruk kalian. Lihatlah betapa baiknya Allah, betapa simpatinya Allah. Allah disakiti tapi tetap memberi rezeki.
Allah disakiti tapi tetap menyembuhkan. Allah disakiti tapi memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada hambanya. Tapi mengapa para hamba-hambanya luput dan tidak mencintainya? Maka malulah seorang hamba apabila memalingkan sebagian cintanya, bahkan seluruh cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dicintai, tidak ada yang berhak disanjung, tidak ada yang berhak lebih diberbuat baik oleh kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimahullahu taala. Seorang hamba atau cinta hamba kepada Allah merupakan syarat dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak mencintai Allah, maka tauhidnya perlu dipertanyakan. Apakah benar kamu bertauhid? Apakah benar kamu mengamalkan la ilaha illallah? Karena di antara syarat la ilaha illallah adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullahu taala, maka dari itu banyak sekali kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak akan mungkin disebutkan semuanya. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan cintailah Allah segenap hati kalian, karena mencintai Allah adalah perkara seorang mukmin. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Dan andai saja orang-orang yang zalim itu mengetahui tatkala mereka melihat azab Allah, niscaya mereka akan menyesal. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Dan sesungguhnya segala kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul adzab. Dan sungguh azab Allah sangatlah pedih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ada 4 kondisi di mana hakikat cinta itu akan nampak. Kondisi pertama adalah ketika seorang hamba ingin beristirahat, ingin tidur, tatkala semua indera dan anggota badannya berhenti beraktivitas, ingin diistirahatkan, maka dalam kondisi itu tidak ada yang terpikirkan olehnya kecuali sesuatu yang dicintainya. Maka tatkala seorang hamba ingin tidur tidak mengingat Allah, maka patut dipertanyakan, apakah benar kamu mencintai Allah? Kondisi kedua adalah ketika bangun tidur. Karena ketika bangun tidur, hal yang pertama kali dipikirkannya adalah sesuatu yang dicintainya. Karena selama tidur ia sempat melupakan sesuatu yang dicintainya. Jadi tatkala bangun, hal yang terbesit di otaknya, di hatinya adalah sesuatu yang dicintainya. Jadi apabila seorang hamba bangun tidur tidak mengingat Allah, tidak memikirkan Allah, maka patut dipertanyakan, apakah Anda mencintai Allah? Yang ketiga adalah ketika sholat. Karena dalam sholat itu adalah timbangan seorang hamba, kedekatannya pada Allah, kedudukan Allah di hatinya, keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sholat tentram ketika sholat, bahagia ketika berhadapan dengan Allah, maka kita berdoa mudah-mudahan itu adalah bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba sholat bahkan tidak ingat sama Allah, tidak menginginkan Allah, maka sangat-sangat perlu ditanyakan, apakah Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala?
Kondisi keempat adalah ketika terkena musibah, ketika tertimpa kesedihan, karena seorang yang mencinta akan terhibur dengan kehadiran yang dicintainya, akan memikirkan sesuatu yang dicintainya, akan merasa berlipur lara mengingat siapa yang dia cintainya. Maka tatkala seseorang ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, tidak sama sekali memikirkan Allah, bahkan lupa terhadap Allah, malah melakukan kesyirikan, justru jelas maka dia sama sekali tidak mencintai Allah. Terakhir, bukti cinta tatkala seorang itu terkena musibah adalah sebuah cerita masyhur seorang sahabiyah. Walaupun diantaranya Syekh Albani mendoifkan cerita ini, tapi kata para ulama cerita ini banyak dinukil sebagai ibrah. Ada seorang sahabiyah ketika perang Uhud, beliau seketika perang selesai mencari-cari Rasulullah SAW, bertanya kepada setiap sahabat, mana Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah? Kemudian dikatakan kepadanya, bapakmu telah meninggal. Dia hanya berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tetap mencari Rasulullah. Mencari di medan perang, mencari Rasulullah SAW, kemudian dikatakan kepadanya, suamimu telah mati syahid di medan perang. Dia hanya berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tetap mencari Rasulullah. Kemudian dikatakannya kepada dia lagi, bahwa saudara laki-lakimu telah meninggal. Dia hanya berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berlalu. Dia di dalam hatinya hanya mencari di mana Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah. Tatkala dia mencari, ada yang berkata kepadanya, Rasulullah selamat, Rasulullah masih hidup. Aku tidak percaya, kata sahabiah ini. Terus dia mencari sampai bertemu Rasulullah. Kemudian dia berkata, la ubali idza huyyita halaka man halak. Aku tidak peduli jika engkau selamat wahai Rasulullah, biarlah mati yang telah mati. Dalam riwayat lain, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah selain keselamatan dirimu adalah hal sepele. Ini bukti bahwa tatkala seseorang itu ditimpa kesedihan, maka yang perlu dilakukan adalah menemui yang dicintainya. Maka apabila seorang hamba bersedih, kemudian tidak mengingat Allah, maka cintanya kepada Allah patut dipertanyakan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ilaina ahabbu min anfusina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qumu ila salatikum.